Baiklah, dalam video ini kami akan membahas tentang bagaimana aksi dari obat Rimonabant. Obat Rimonabant memiliki efek kerja yang berbeda, tergantung dari tingkat konsentrasinya, baik pada rendah atau low concentration ataupun tinggi atau high concentration. Pada low concentration, Rimonabant berfungsi sebagai CB1R blocker yang bekerja secara agonis terbalik, sedangkan pada high concentration, Rimonabant berfungsi sebagai antagonis CB2R dan CA atau K blocker. Nah, dalam video ini kita akan khusus membahas tentang obat Rimonabant sebagai CB1R blocker. Berikut merupakan gambar dari CB1R atau yang dikenal dengan sebutan cannabinoid 1 reseptor. CB1R ini merupakan G-protein coupled receptor atau yang disingkat dengan GPCR. Nah, telah dilaporkan bahwa CB1R ini terdapat paling banyak di otak. Selanjutnya, CB1R ini akan teraktivasi dengan keberadaan ligan endokannabinoid. Ligan ini terdiri atas beberapa. Yang pertama ada 2-AG atau arasidonoglycerol yang merupakan ester dari asam aragidonat dan gliserol. Selanjutnya ada EIE atau nama lain dari anandamide yang merupakan polyunsaturated fatty acid amide yang disintetis dari entanolamin dan asam lemak 20 karbon. Adapun bahasan selanjutnya yaitu tahapan aktivasi CB1R oleh ligan 2-AG. Adapun aktivasi dari CB1R ini dimulai dengan adanya aktivasi CA2+ intraseluler yang merangsang proses produksi 2-AG. 2-AG yang telah diproduksi akan bergerak atau berpindah dari prosinaptik menuju presinaptik. Setelah berada di presinaptik, 2-AG ini akan langsung berikatan dengan reseptor cannabinoid atau CB1R. Setelah CB1R berikatan dengan 2-AG, maka akan terbentuk kompleks CB1R ligand yang mengakibatkan pelepasan protein G-alpha. Dalam proses ini terjadi perubahan GDP menjadi GTP. Adapun jenis protein G yang dilepaskan merupakan protein G yang aktif. Bersama dengan GTP, protein G tersebut akan menghambat proses adenilan siklase, sehingga tidak terjadi pembentukan CAMP dari ATP. Hal ini juga mengakibatkan protein kinase A atau PKA tidak dapat diaktifkan. Hal tersebut menjadikan protein kinase A berada dalam keadaan inaktifnya, sehingga tidak terjadi proses regulasi glikogen, tidak pula terjadi proses regulasi gula, dan tidak pula terjadi proses metabolisme dari lipid. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan mengakibatkan penaikan berat badan atau yang kita kenal dengan obesitas. Jika hal tersebut terjadi, maka diperlukan obat yang khusus bekerja pada CB1R. Salah satunya adalah obat Rimonabant. Obat ini bekerja dengan cara berikatan pada CB1R secara agonis terbalik. Artinya, obat ini akan berikatan pada sisi yang sama dengan ligan CB1R, tetapi akan memberikan efek yang berlawanan dengan hal ligan tersebut, yaitu dengan menghasilkan atau melepaskan suatu protein G yang tidak aktif. Protein ini tidak akan mampu menghambat proses adenilin siklase sehingga dapat dihasilkan PKA yang aktif. Hal tersebut menjadikan protein kinase A berada pada keadaan aktifnya yang dapat merangsang proses regulasi glikogen, proses regulasi gula, serta merangsang suatu proses metabolisme dari lipid. Hal ini dapat menunjang terjadinya penurunan berat badan atau obesitas. Dari serangkaian proses tersebut, dapat dikatakan bahwa obat Rimonabant merupakan obat golongan anti-obesitas.
Selain memiliki efek terapi pada tubuh, obat Rimonabant juga memiliki beberapa efek samping. Yang pertama, obat ini dapat memberikan rasa nyeri pada dada, sakit kepala, bahkan insomnia. Yang kedua, obat ini akan memberikan rasa kantuk setelah penggunaannya. Yang ketiga, merupakan efek yang paling berbahaya, yaitu adanya perasaan depresi, bahkan pikiran untuk bunuh diri, menjadikan obat ini tidak disetujui oleh FDA atau Food and Drug Administration. Demikianlah apa yang bisa kami jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.